Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 27 September 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Aparat gerebek ruko berisi sianida di kota Ambon. Penyewa ruko sebut itu barang pesanan oknum polisi. Haji Suhartini, nama yang jadi sorotan kepolisian pasca temuan puluhan karung sianida di salah satu ruko kawasan Pasar Mardika, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, Kamis 25 September 2025. Haji Suhartini diketahui sebagai penyewa ruko tempat bahan berbahaya dan beracun atau B3 ditemukan. Namun membantah sianida itu miliknya. Suhartini mengungkap nama lain selaku pemesan. Ialah Erik Risakota, seorang anggota kepolisian resort atau Polres Maluku Barat Daya berpangkat Bribka. Menurutnya sudah beberapa kali Erik pesan dengan tujuan pengiriman Namlea, Kabupaten Buru. Orderan terakhir Januari 2025 sebanyak 150 karton. Pengiriman selalu tak mulus, Pelabuhan Ambon disita aparat kepolisian. Namun berhasil diloloskan dan akhirnya tiba di Pelabuhan Namlea. Hanya saja aparat sudah menanti dan pesanan itu kandas di Mapolres Buru. Kali ini negosiasi tak berjalan mulus, alhasil hanya puluhan karton yang berhasil dikeluarkan untuk kemudian dikembalikan ke pemilik di Surabaya. Sisanya masih menongkrong di Mapolres Buru. Bau ya. Iya ada satu yang tes tapi Habis habis bro. Berapa? Ya. Barang-barang kayaknya tuh yang gua sudah saya keluar ya? 15. Boleh dong. Tunggu. Aduh, barang-barangnya. 10. Sebelas. Berapa? Informasi lainnya Tribuners, cuaca membaik, harga ikan di Pasar Binaya Masohi cukup terjangkau. Cuaca membaik, harga ikan di Pasar Binaya Masohi, Kabupaten Maluku Tengah cukup terjangkau. Sejumlah jenis ikan dijual pedagang dengan harga bervariasi berdasarkan ukuran dan banyaknya ikan.
Sebut saja ikan tuna, cakalang, kawalinya, atas selar hingga ikan momar. Pantauan tribun6.com di lokasi Jumat 26 September 2025 sekira pukul 2 siang waktu Indonesia Timur, harga ikan cakalang dengan berat hampir 7 kg dijual Rp50.000. Sementara per potongnya dijual variatif mulai dari Rp15.000 hingga Rp20.000. Selain itu ikan momar dijual Rp20.000 per 6 ekor sedang, ikan kawalinya Rp20.000 per 7 ekor sedang. Ada pula ikan kembung ukuran kecil dijual Rp10.000 per tumpuk. Salah satu pedagang ikan, Mama Saidah Ahmad, 47 tahun, mengatakan stok ikan yang masuk dari daerah sekitar Masohi cukup banyak. Disampaikan cuaca cukup membaik sehingga nelayan dapat tangkapan ikan cukup banyak. Selain pasokan ikan dari sekitar Masohi, ada juga pasokan ikan dari daerah Tanjung dan Tehoru. Berapa kilo? 5 kilo? Pakai suatu karena pesta. Biar 3 kilo biar. Berapa kilo? 5 kilo? Pakai suatu karena pesta. Biar 3 kilo biar. Berapa kilo? 5 kilo? Pakai suatu karena pesta. Biar 3 kilo biar. Satbrimo Polda Maluku kawal siswa SD Negeri 267 dan 148 Malteng ikut kegiatan asesmen.
Personel Satuan Brimob Polda Maluku di negeri Sawai Masihulan melakukan pengawalan kegiatan asesmen pembelajaran yang diikuti siswa-siswi di SD Negeri 267 Maluku Tengah, Desa Masihulan dan SD Negeri 148 Maluku Tengah, Rumah Olat. Kegiatan ini berlangsung di SMP Negeri 104 Maluku Tengah, Desa Administrasi Besi, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa 23 September 2025. Ada juga pendampingan dari para guru SD 267 dan 148 Maluku Tengah. Tak hanya pengamanan, Satuan Brimob Polda Maluku juga memfasilitasi kendaraan truk sebagai alat transportasi. Anggota Polri melakukan antarjemput para siswa dari sekolah masing-masing menuju dan kembali dari lokasi kegiatan. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi menambahkan terkait pelayanan yang intensif kepada masyarakat oleh seluruh anggota Polri di Maluku selalu ditekankan oleh Kapolda Maluku Irjen Pol Profesor Dr. Dadang Hartanto. Selain dapat memberikan rasa aman, personel Polda Maluku juga dituntut untuk sebisa mungkin melakukan pengawalan terhadap kegiatan masyarakat. Kombes Rositah menyampaikan Kapolda Maluku saat ini terus melakukan silaturahmi dengan masyarakat. Di berbagai kesempatan bersama masyarakat, Kapolda kerap mengajak agar kebiasaan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan untuk dihentikan. Kami keluarga besar SD Negeri 148 Maluku Tengah, Kecamatan Seram Utara mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Brimob Batalion B Pelopor yang sudah mengawal kami dalam proses asesmen. Terima kasih Bapak-Bapak Brimob. Terima kasih Brimob untuk nusa dan bangsa. Keluarga besar SD Negeri 267 Maluku Tengah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak Brimob Batalion B Pelopor yang membantu kami dalam pengawalan kegiatan asesmen. Terima kasih Bapak Brimob. Terima kasih Brimob untuk nusa dan bangsa. Brigade. Kami keluarga besar SD Negeri 148 Maluku Tengah, Kecamatan Seram Utara mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Brimob Batalion B Pelopor yang sudah mengawal kami dalam proses asesmen. Terima kasih Bapak-Bapak Brimob. Terima kasih Brimob untuk nusa dan bangsa. Keluarga besar SD Negeri 267 Maluku Tengah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak Brimob Batalion B Pelopor yang membantu kami dalam pengawalan kegiatan asesmen. Terima kasih Bapak Brimob. Terima kasih Brimob untuk nusa dan bangsa. Brigade. Perkecil rentang kendali akses kesehatan, DPRD minta bangun rumah sakit di wilayah Seram Utara. Perkecil rentang kendali untuk akses layanan kesehatan,
DPRD Maluku Tengah meminta pembangunan rumah sakit di wilayah Seram Utara. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Tengah, Musriyadin Labahawa, saat diwawancarai awak media, Kamis 25 September 2025. Politikus PKS itu mengaku masalah ini merupakan kegelisahan Komisi 4 setelah melihat langsung kondisi masyarakat adat di Kecamatan Seram Utara Timur Seti dan Kecamatan Seram Utara Timur Kobi. Karena yang menjadi keterbatasan mereka di sana adalah ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Pasalnya, ketika masyarakat sakit dalam kondisi kronis itu harus dilarikan ke RSUD Masohi ataupun berobat ke Kabupaten SBB. Menurut Musriyadin, masalah ini mesti diselesaikan dengan dibangunnya rumah sakit, entah itu tipe C, tipe D, atau rumah sakit Pratama. Tentu dengan menyediakan dokter dan fasilitas yang baik. Musriyadin mengatakan hal ini berkaitan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2024 kemarin pada saat konsolidasi lapangan. Sebagai perwakilan masyarakat, pihaknya mendorong hal ini agar segera direalisasikan karena pendidikan dan kesehatan menjadi dua hal yang sangat penting. Sebagai langkah tindak lanjut, pihaknya mengingatkan untuk anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang mana bagi Musriyadin, DPRD juga punya kewenangan untuk penganggaran. Memang kondisinya tidak ada jalan lain kecuali kita harus bangun rumah sakit di sana. Kenapa? Karena yang menjadi kendala mereka sekarang adalah ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Membayangkan dalam kondisi ke Masohi itu kan 6 sampai 7 jam. Terus melewati juga SS. Ini kondisi tentang kendali yang juga harus menjadi perhatian. Saya pikir ini mengarah kepada apa yang menjadi program kerja Bupati dan Wakil Bupati itu direalisasikan. Bagi saya ini kepentingan masyarakat yang mendesak, yang penting untuk segera direalisasikan. Sebelum APBD ditetapkan, sebelum dibahas juga, kita harus dengungkan ini supaya pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, apakah dengan kebijakan anggaran secara internal ataupun bisa melakukan upaya-upaya keluar, komunikasi dengan Kementerian Kesehatan ataupun Kementerian Desa Tertinggal untuk harus ada upaya-upaya strategis politis yang bisa direalisasikan. Masuk tengah san? Tengah apa nu? Yuk. Taruh berbagi. Taruh, cari kelas. Taruh. Palang setengah. Oke. Sudah kah? Bisa? Bagai? Tiap musim hujan, jembatan di Pulau Seram selalu ambruk. Ketua DPRD mengatakan evaluasi konstruksi jembatan.
Setiap kali musim hujan dan terjadi bencana banjir, jembatan di Pulau Seram pasti ada yang ambruk. Tentu hal ini memantik perhatian Ketua DPRD Maluku Tengah Heri Menkart Haurisa saat diwawancarai Jumat 26 September 2025. Ia menyoal salah satunya jembatan YBC penghubung jalur Trans Seram Pasahari menuju Saleman yang ambruk pekan lalu. Jembatan yang ambruk menurut Ketua DPRD Maluku Tengah itu ada yang salah dari proses pembangunan. Ia tahu betul bahwa jembatan YBC 6 dibangun tahun 2001. Tetapi ada proses rehabilitasi dengan menggunakan anggaran APBN di tahun 2024. Dengan demikian, hemat Haurisa ada konstruksi yang keliru dan harus dievaluasi. Haurisa menyebut jembatan yang cenderung roboh saat musim hujan terjadi di Seram Selatan maupun Seram Utara. Soal konstruksi jembatan di Pulau Seram, Haurisa mengatakan memiliki catatan setiap datangnya musim hujan. Ada saja jembatan yang ambruk baik di Seram Selatan maupun Seram Utara. Ya, menurut saya kalau perubahannya di tahun 2024 berarti semestinya jembatan itu tidak bisa ambruk. Menurut saya juga tipe-tipe jembatan di Pulau Seram ini harus dievaluasi ulang. Karena setiap tahun ketika datangnya musim timur, ada saja jembatan di Pulau Seram, baik itu Seram Selatan maupun Seram Utara yang ambruk. Dengan demikian saya mempertegas kepada balai jalan atau balai apapun untuk merubah sistem konstruksinya. Itu menjadi catatan kita bersama. Dan saya DPRD serius untuk mungkin mengevaluasi kejadian-kejadian yang terjadi ini. Sebab dengan rubuhnya jembatan YBC ini kan dia memutus mata rantai ekonomi yang datanya dari Kobi Seti dan Seram Utara. Ini mah eksis terus nih, video terus. Buat di grup laporan. Laporan. Kayaknya cepat. Yang bikin mobil ada baik-baik, tinggal luar yang sana. Ini mah eksis terus nih, video terus. Buat di grup laporan. Laporan.
Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.